Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu bahagia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengertian Al-Qur'an menurut para ulama. Sebelum itu mari kita baca surat Al-Fatihah di dalam hati terlebih dahulu ya. Dan itu foto saya. Terima kasih. Nama saya Huratul Nafisa. Di sini saya akan menemani kalian belajar Al-Qur'an hadis. Pada pagi hari ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, langsung saja kita akan bahas pengertian Al-Qur'an menurut para ulama. Ulama di sini adalah ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin itu adalah ulama yang jauh sana, yang lama. Kemudian juga ulama mutaakhirin adalah ulama yang agak modern ya. Ulama mutaqaddimin itu kalau kalian lihat di buku itu banyak, ada kalanya bernama ada yang dari Asy-Syafi'i, kemudian ada yang menurut pendapat Al-Lihyani, ada pendapat Al-Fara', ada juga pendapat Al-Asy'ari, dan juga ada pendapat dari Az-Zujaj. Jadi apa sih definisi atau pengertian kata Al-Qur'an menurut masing-masing ulama tersebut? Masing-masing para ulama itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda ya dalam menyikapi pengertian Al-Qur'an, pengertian kata Al-Qur'an. Asy-Syafi'i ini adalah beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Kata Al-Qur'an menurut beliau itu adalah ditulis tanpa adanya hamzah. Jadi bacanya itu Al-Qur'an, tidak Al-Qur'an. Dan kata Al-Qur'an ini menjadi nama khusus untuk kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya. Seperti Injil kepada Nabi Isa dan Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Sedangkan menurut Al-Fara', kata Al-Qur'an itu berasal dari lafadz qoro'in. Yang mana lafadz qoro'in ini adalah jamak dari qoro'in ya, merupakan jamak dari qorinah yang berarti petunjuk atau indikator. Kemudian yang ketiga adalah menurut Al-Lihyani, yang mana beliau ini wafat pada tahun 215 Hijriah, berpendapat bahwa lafadz Al-Qur'an itu menggunakan hamzah. Ini perbedaan dari Asy-Syafi'i tadi ya. Dan kata Al-Qur'an ini merupakan bentukan masdar dari lafadz qoro'a yang berarti membaca, tapi di sini diartikan masdar bimakna maf'ul, yaitu dibaca. Pendapat Al-Lihyani ini sesuai dengan surat Al-Qiyamah ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, yang artinya adalah sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Oke, selanjutnya menurut Al-Asy'ari. Kalau menurut Al-Asy'ari ini adalah Al-Qur'an itu berasal dari lafadz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya yang di dalam Al-Qur'an itu saling beriringan dan saling berkaitan antara surat-surat yang lainnya. Kemudian kalau menurut Az-Zujaj itu adalah kata Al-Qur'an itu berasal dari lafadz Al-Qur'u. Lafadz Al-Qur'u itu artinya seimbang atau bisa diartikan dengan al-jam'u, yaitu kumpulan. Nah, menurutnya Al-Qur'an ini terdiri atas kumpulan surat, ayat, dan juga yang memuat kisah-kisah, perintah, larangan, serta mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Baiklah anak-anak yang berbahagia, itu tadi pengertian Al-Qur'an menurut para ulama mutaqaddimin. Sekarang kita akan
membahas tentang pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin. Pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin itu ada 3 yang mau menjelaskan ya di sini, yaitu Dr. Muhammad Subhi Sholih, ada Syekh Khudari Bek, dan juga yang terakhir ada dari Muhammad Abduh. Apa saja sih dari Dr. Subhi Sholih? Dr. Subhi Sholih mengemukakan bahwasanya definisi Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, serta membacanya termasuk ibadah. Adalah pengertian Al-Quran menurut Khudari Bek. Kalau menurut Khudari Bek adalah Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi Al-Quran menurut Muhammad Abduh adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Dengan demikian, selain menjadi bacaan umat Islam, Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan juga pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah tadi pengertian Al-Quran menurut para ulama. Terima kasih atas perhatian.